Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya, semuanya diciptakan dengan begitu indah. Suatu karya luar biasa dari Sang Pencipta. Berfikir dan bertadabbur terhadap ciptaan Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang karenanya Allah Ta'ala menyeru manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Surah Al-Ghasyiyah. Allah Ta'ala pun memuji ulul albab, orang yang berakal, cerdas, dan menjelaskan kebiasaan mereka, mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surah Al-Imran. Allah pun membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka dengan akal mereka menyangka bahwa jiwa yang telah mati tidak akan mungkin bisa dihidupkan kembali. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lulu? Surah Yasin. Maka Allah pun menjelaskan bahwa membangkitkan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penciptaan alam semesta. Jika saja alam semesta yang luar biasa besarnya, Allah mampu membuatnya, bagaimana hanya dengan sekedar membangkitkan manusia? Tentu saja Allah lebih mampu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-Ghafir. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci, yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quranlah di samping juga sunnah, satu-satunya sumber otentik yang bisa dipercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai maka diambil, namun jika berbeda, maka Al-Quran lebih didahulukan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Di hari itu Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Surah As-Sajadah. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai 6 hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari-hari biasa. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah. Karena ibarat sebuah bangunan, pondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau pondasi dan langit adalah atapnya. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Surah Ghafir. Langit diciptakan dengan 7 lapisan. Begitu juga dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran,
Tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak, namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun 7 lapis sebagaimana langit. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Tolaq. Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat kezaliman, menyerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi, sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah menjadikan makhluk ciptaan berpasang-pasangan, diciptakan kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah Ta'ala. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan langit dengan lapisan selanjutnya. Disebutkan dalam hadits, riwayat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit dengan langit selanjutnya, perjalanan 500 tahun, dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara langit ketujuh dengan arsh, ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi, dan Allah di atas itu semua. Tidak tersembunyi baginya amalan manusia. Orang Yahudi mencela Allah. Mereka mengatakan, Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi di hari Jumat dan beristirahat di hari Sabtu. Mereka menyangka bahwa Allah Ta'ala kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi sehingga memerlukan istirahat. Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan. Allah pun membantah ucapan mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Surah Al-Qaf. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, bisa saja langit dan bumi diciptakan dengan sekejap. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surah Yasin. Namun Allah memiliki nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Semua ketentuan Allah mengandung hikmah. Dengan proses penciptaan langit dan bumi, Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya akan keagungan Allah dan mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Dengan ini manusia belajar bersabar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi adalah diciptakannya lautan dan sungai-sungai. Dengan lautan seseorang bisa berlayar mencari rizki. Disediakan ikan-ikan yang segar untuk makanan manusia. Di dalamnya terdapat berlian dan mutiara yang indah dan berharga. Semua itu diciptakan hanya untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut. Seperti gunung-gunung, jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Surah Asy-Syura. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Surah Luqman. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl. Lautan dan sungai-sungai adalah 2 ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah. Tidak heran ketika Allah menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Karena memang
Tanpa sungai, kehidupan akan terasa gersang. Dengan sungai dan lautan pula, udara menjadi bersih, tidak tercemari oleh bangkai hewan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang bangkai ikan laut, beliau bersabda, "Dia, air laut, itu suci airnya dan halal bangkai hewannya." Demikianlah kisah diciptakannya alam semesta. Semoga kisah ini menjadi ilmu pengetahuan sejarah Islam. Subscribe yang suka kisah ini. Semoga dirahmati Allah, amin.